Kabar gembira bagi adik-adik usia 6 hingga 12 tahun yang belum berkompak. Kakak menyampaikan informasi, bagi adik-adik yang belum bergabung dalam kelompok sel atau yang di gereja kita disebut kompak, silakan menghubungi Kak Susi di nomor telepon 081 231 75 8887. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama atau kakak untuk menghubungi Kak Susi ya. Ayo buruan hubungi Kak Susi agar nanti dibantu mencarikan kompak dan bertemu dengan kakak gembala kompak. Belajar dan bertumbuh bersama melalui kompak. Yes, yes, yes! Shalom adik-adik. Wah, senang sekali kakak bisa bertemu adik-adik dalam ibadah komisi anak hari ini. Kali ini Kak Feby dan ada Kak Elis juga di situ akan menemani adik-adik untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan akan memimpin serta memberkati ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pagi-pagi bangun tidur menyapa mama, papa, kakak dan adiknya dengan ucapan selamat pagi? Wah semuanya ya. Adik-adik, jangan lupa juga kita menyapa Tuhan Yesus ya. Adik-adik bisa katakan, selamat pagi Tuhan Yesus. Aku sudah tidur nyenyak dan bangun dengan tubuh yang sehat. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyapa Tuhan Yesus lewat lagu ya. Dengan suara yang manis dan lembut, kita akan menyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya adik-adik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masih semangat adik-adik? Yuk, adik-adik boleh berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ya adik-adik, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga mau jadi anak-anak-Mu yang taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati juga Kak Ian yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar adik-adik? Sungguh amat baik. Wow. Hari ini Kak Yan senang sekali. Tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Tentang apa? Hari ini Kak Yan akan bercerita tentang Elisa menolong bangsanya. Sama-sama kita ulangi dengan Kak Yan yuk. Tentang Elisa menolong bangsanya. Oke, ceritanya seperti apa? Anak-anak bisa baca lengkapnya di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ke-23. Ya, nanti dibaca ya adik-adik ya. Kak Yan akan menceritakan sedikit ada apa sih di bangsa Israel ketika waktu itu bangsa Israel dilawan oleh bangsa Aram ya. Tapi sebelum bercerita ada ayat hafalan ini seru banget ya. Ayat hafalannya di dalam Mazmur 38 ayat 8. Mudah ya menghafalnya.
Mazmur 38 ayat yang ke-8. Kak Yan akan bacakan ya. Nanti anak-anak, adik-adik ya, adik-adik ikuti. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekali lagi Kak Yan akan bacakan untuk adik-adik. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, wah, apa yang dilakukan oleh Elisa ya? Tadi dibilang judulnya adalah Elisa menolong bangsanya, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Siapa yang penasaran coba angkat tangannya yang tinggi. Yang penasaran angkat yang tinggi. Iya, Elisa menolong bangsa Israel ya. Kenapa? Karena bangsa Israel dalam bahaya. Wah, bahayanya apa Kak Yan? Ya, bangsa Israel diserang oleh bangsa Aram. Waduh, bener Kak Yan, bahaya itu. Karena tentara bangsa Aram itu sangat kuat, dia gagah dan hebat-hebat. Iya, jadi di sini bangsa Israel itu dilawan oleh bangsa Aram. Siapa yang menang ya? Tunggu sebentar. Waktu itu bangsa Aram dia sudah membuat siasat atau strategi atau cara-cara untuk mengalahkan bangsa Israel. Apa Kak Yan caranya? Ya, bangsa Israel mereka membangun kemah. Ya, sebelumnya sudah menyelidiki daerah-daerah yang sering dilewati oleh bangsa Israel. Lalu mereka ngapain? Mereka membangun kemah-kemah. Untuk apa? Supaya kalau bangsa Israel lewat, bangsa Aram itu dengan cepat melawan, mengalahkan bangsa Israel. Begitu strateginya. Ya. Tapi ternyata Tuhan memberitahu kepada Elisa tentang strateginya itu. Ya. Lalu Elisa menyampaikan kepada Raja Israel supaya tidak melewati wilayah-wilayah di mana ada bangsa Aram tadi. Ya. Terus akhirnya ditunggu-tunggu lama oleh bangsa Aram. Mana sih ini? Tentara Israel kok nggak ada lewat sini? Waduh, ya udah tunggu sebentar lagi. Tunggu lama sambil bakar jagung, sambil persiapan senjatanya begitu ya. Tiktok gitu. Lama ditunggu, nggak datang-datang juga. Wah, jangan-jangan ini ada yang membocorkan ini strategi kita. Kira-kira siapa ya kok bisa gagal rencana ini? Itu. Raja Aram marah besar. Hoi, siapa ini yang menggagalkan rencana kita? Pasti dari kalian, gitu ya, bilang ke tentaranya. Pasti dari kalian ada yang menjadi mata-mata bangsa Israel. Pasti kalian menyampaikan rencana kita kepada bangsa Israel. Semua tentaranya tunduk kepala. Lalu satu orang ditanya, pasti kamu ya? Bukan Tuan, bukan, saya enggak gitu ya. Semuanya ketakutan karena mereka tidak ada yang memberitahu bangsa Israel. Terus ada satu orang bilang, Tuan, aku tahu siapa yang menyampaikan kepada rencana kita kepada bangsa Israel. Tuannya bilang, siapa itu? Elisa Tuan. Wah, Elisa ternyata. Baik, cari sekarang Elisa ada di mana? Kata Raja Aram. Lalu ada yang bilang, saya tahu Tuan, Elisa di kota Dotan. Oke, segera kumpulkan pasukan, ayo kita tangkap Elisa. Wah, ngeri ya. Ternyata Elisa yang menolong bangsa Israel tadi dimusuhi juga oleh Raja Aram. Karena apa? Karena strateginya bangsa Aram gagal untuk mengalahkan bangsa Israel. Berkali-kali ngatur strategi, digagalkan oleh Elisa menyampaikan kepada bangsa Israel.
Akhirnya bisa nggak mengalahkan bangsa Israel? Nggak bisa, karena strateginya bangsa Aram selalu gagal. Padahal bangsa Israel tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan mengasihi bangsa Israel melalui Elisa, ya. Melalui Elisa Tuhan memberitahu. Ayo Elisa kasih tahu tuh bangsa Israel, bangsa Aram mau menyerang dengan cara ini. Dia menjebak dengan cara ini, dikasih tahu, akhirnya gagal, ya kan? Malahan di sini Elisa dalam tantangan besar. Kenapa? Sekarang Raja Aram beserta tentaranya tidak lagi menyerang bangsa Israel, tetapi mau menangkap Elisa. Wah, ngeri. Elisa seorang diri gitu ya. Dengan ya ada apa namanya? Ada teman-temannya sih, ada pembantu-pembantunya ya. Tetapi mereka bukan tentara yang hebat. Sedangkan yang akan menyerang itu, yang akan menangkap Raja Aram beserta tentara-tentaranya yang hebat. Takut nggak? Takut. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Elisa tidak ketakutan sama sekali. Wah, kok bisa sih Kak Yan? Kok bisa Elisa tidak ketakutan? Wah, suatu hari Elisa sedang di rumah beserta dengan pembantunya ya, dengan teman-temannya seperti itu. Pembantunya itu ya, dia melihat keluar rumah, dilihat dari jendela, krek gitu. Wah, kaget pembantunya. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah banyak tentara, ya, pasukan-pasukan berkuda sudah mengepung tempat tinggalnya. Ya. Lalu pembantunya ketakutan, hambanya itu ketakutan. Bilang ke Elisa, "Waduh Tuan, bahaya ini, bahaya pokoknya." Bahaya kenapa? Wes, bahaya pokoknya gitu ya. Saking ketakutannya mau ngomong itu gak bisa gitu ya, mau menjelaskan. Bahaya kenapa? Akhirnya Elisa melihat. Wah, tenang, jangan takut ya. Kok jangan takut, tentara itu tentara yang hebat-hebat, mau menangkap kita, mau menyerang kita. Wah, mati dah kita ini gitu. Ternyata Elisa tidak sedikit pun takut. Kenapa bisa begitu? Karena Elisa bisa melihat bahwa Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya, mengirim pasukan-pasukannya untuk menjaga, melindungi mereka, melindungi Elisa. Lalu apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berdoa. Yang pertama, ya kan? Doanya begini. Tuhan, bukalah mata hambaku. Lalu apa yang terjadi? Hambanya Elisa atau pembantunya Elisa yang ketakutan tadi, matanya terbuka. Lalu Elisa bilang, "Ya sudah, sekarang kamu lihat lagi keluar." Dilihat di luar tentara tentara Aram tadi dengan Raja Aram masih ada di luar. Tetapi dilihat di gunung sana banyak sekali kuda, kereta beserta pasukan-pasukan berapi menjaga, melindungi Elisa beserta hambanya itu. Wah, itu adalah tentara Tuhan yang diutus untuk menjaga Elisa beserta hambanya. Luar biasa, akhirnya hambanya itu tidak takut lagi. Ya, luar biasa. Lalu Elisa ngapain? Wah, tetap aja dong kalah. Yang kedua, Elisa berdoa, "Tuhan, butakanlah mata tentara bangsa Aram." Wah, yang pertama berdoanya adalah, "Tuhan, bukakanlah mata hambaku." Gitu ya. Yang kedua apa? "Tuhan, butakanlah mata tentara bangsa Aram." Ternyata Tuhan menjawab doanya Elisa. Dan semua tentara yang mengepung bangsa Aram, mengepung Elisa, tentara yang hebat-hebat itu tadi, semuanya tidak bisa melihat adik-adik. Wah, pertolongan Tuhan luar biasa ya.
pertolongan Tuhan luar biasa. Akhirnya Elisa beserta hambanya dia keluar dan bangsa Israel juga datang ke tempat itu. Ya, datang ke tempat itu. Akhirnya apakah terjadi peperangan antara bangsa Israel bangsa Aram melawan bangsa Israel? Tidak terjadi peperangan, ya. Pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi bisa bangsa Israel melawan bangsa Aram ini tidak terjadi peperangan akhirnya. Bangsa Aram yang sudah dibutakan tentara-tentara oleh Tuhan tadi dikasih makan oleh bangsa Israel. Dan selain itu juga mereka setelah kasih makan lalu pulang. Wah, bagus banget ya. Akhir dari cerita ini ternyata tidak jadi ada pertempuran. Kalau seandainya terjadi pertempuran, pasti banyak sekali orang yang meninggal. Ya, adik-adik ya. Wah, luar biasa, hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan ya menolong bangsa Israel melalui Elisa. Dan Elisa ketika menghadapi tantangan, dia tetap tenang. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya, Tuhan mengirim tentara surga untuk menjaga, melindungi Elisa. Adik-adik, coba sebentar lihat Kak Yan. Bayangkan adik-adik menjadi hambanya Musa. Ya, adik-adik lagi di rumah dengan Musa, lalu melihat keluar rumah, ternyata banyak tentara yang sudah mengepung atau banyak penjahat yang akan menjahati kalian. Takut nggak? Takut. Masalah besar nggak? Masalah besar itu, bahaya. Apa yang adik-adik lakukan kira-kira kalau adik-adik menjadi hambanya Musa? Lari, sembunyi di bawah kolong, telepon polisi? Nggak ada, waktu itu belum ada telepon ya. Ternyata berdoa. Ketika Elisa mendapatkan masalah yang besar, dia berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan Elisa ditolong. Oke, hari ini apa masalahnya adik-adik? Mungkin masalahnya papa mama kurang baik Kak Yan. Aku sering dimarahin. Aku gak dikasih jajan. Atau aku yang lainnya lagi. Atau papa mama suka berantem Kak Yan. Atau apa lagi ya. Itu masalah buat adik-adik. Berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati adik-adik, menjamah papa mamanya supaya hidup rukun, supaya penuh dengan kasih. Ya, oke, berdoa ya. Apalagi masalahnya adik-adik, pelajaran bahasa Inggris itu loh Kak Yan, susah banget. Pelajaran bahasa Mandarin itu loh Kak Yan, nggak ngerti. Chow Sang Hao, apa itu ya, nggak ngerti Kak Yan. Kalau gurunya jelasin ya saya diam aja, nggak ngerti. Itu masalah buat adik-adik. Berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati adik-adik, memberikan kepandaian, memberikan kepintaran. Pelajaran yang hari ini adik-adik bilang susah, kalau Tuhan sudah menolong akan menjadi sangat mudah. Ya, seperti Elisa tadi mendapat tantangan yang besar, dia tetap tenang. Lalu apa yang dilakukan? Berdoa, minta kepada Tuhan. Apalagi masalahnya adik-adik, Kak Yan, saya itu punya cita-cita mau jadi arsitek. Tetapi kira-kira bisa nggak ya nanti kalau saya sudah besar jadi arsitek? Kak Yan, saya itu kalau besar mau jadi engineering, ya, atau mau jadi polisi, atau mau jadi guru seperti Kak Yan. Bisa nggak ya? Jangan khawatir kan masa depanmu. Kalau itu menjadi kekhawatiran atau tantangan, berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik
memberikan semangat untuk meraih cita-cita. Dan Tuhan akan bukakan jalan yang lebar sehingga cita-citanya adik-adik bisa tergenapi. Oke? Jangan khawatir akan hidup adik-adik dan kita semua hari ini, karena apa? Seperti hambanya Elisa tadi, ketika Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata hambaku ini. Lalu hamba itu melihat apa? Malaikat Tuhan, tentara Tuhan menjaga melindungi Elisa. Siapa yang percaya bahwa hari ini tentara-tentara Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan menjaga melindungi kita? Angkat tangan. Iya, angkat tangan yang tinggi. Wow, kita semua percaya ya bahwa di sekitar kita ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan sudah utus untuk menjaga melindungi kita. Suatu hari ada kisah ya, anak kecil naik beserta papa mamanya naik mobil, ternyata mobil itu kecelakaan. Ya, mobil itu kecelakaan tetapi anak kecil itu selamat. Apakah itu juga pertolongan Tuhan? Ya, itu adalah bukti pertolongan Tuhan. Dan juga orang tuanya ya, dan juga orang tuanya selamat. Padahal kecelakaannya itu sangat hebat. Apakah itu pertolongan Tuhan? Iya, itu pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik percaya apapun yang saat ini sedang menjadi masalah buat adik-adik, berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Saat anak-anak berdoa ya, saat adik-adik berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kalian. Percaya? Nah, ketika Tuhan sudah menolong kalian, ketika Tuhan sudah menolong adik-adik, maka ceritakan itu kepada mama papamu. Kepada siapa lagi Kak Yan? Kepada teman mainmu. Kepada siapa lagi dong Kak Yan? Kepada teman di sekolahmu, kepada guru-gurumu, supaya mereka juga diberkati dan percaya kepada Tuhan yang memberi berkat. Siapa tadi? Tuhan Yesus. Sekali lagi Kak Yan bacakan ya. Saat anak-anak berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kalian. Dan ketika Tuhan sudah menolong ya, ketika Tuhan sudah menolong kalian, maka ceritakan itu kepada papa mamamu. Kepada siapa lagi? Teman mainmu. Kepada siapa lagi? Teman sekolahmu. Kepada siapa lagi? Guru-gurumu. Kepada siapa lagi? Ya, orang yang kamu temui. Supaya apa? Mereka percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Dan siapa yang percaya bahwa Tuhan mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita? Seperti bangsa Israel dijaga oleh Tuhan melalui Elisa. Seperti Elisa dijaga oleh Tuhan dari kepungan tentara bangsa Aram. Kita juga dijaga oleh Tuhan dari permasalahan-permasalahan yang ada di bumi saat ini. Baik itu corona lah, baik itu sakit penyakit yang lainnya lah, baik itu bencana alam lah, baik itu permasalahan yang lainnya. Percaya, berdoalah, minta kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Yan berdoa ya. Dan nanti Kak Yan akan akhiri dengan mendoakan adik-adik. Tuhan Yesus, dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi aku. Sekarang Kak Yana mau berdoa untuk adik-adik. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati generasi ini ya Tuhan. Generasi yang Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan sempurna atas generasi ini, atas adik-adik kami. Engkau memberikan kesehatan kepada adik-adik kami. Perlindungan yang daripada Engkau saat adik-adik kami bermain, saat mereka belajar.
saat mereka dimanapun dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan jauhkan dari segala sakit penyakit, segala virus dilalukan dari adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, masa depannya diberkati Tuhan yang menjadi cita-citanya. Kiranya Tuhan buka jalan lebar untuk cita-citanya bisa terwujud. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik kami menjadi anak yang manis, anak di tengah-tengah keluarga yang mendatangkan damai, mendatangkan sukacita, dan menjadi kebanggaan buat orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Di sekolahnya ya Tuhan, hamba berdoa kiranya adik-adik kami diberkati Tuhan dengan hikmat akal budi, kepandaian yang daripada Engkau untuk mengikuti setiap proses belajar dengan baik ya Tuhan, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kedua orang tua yang begitu mengasihi adik-adik kami, orang tua yang begitu sabar mendidik adik-adik kami, orang tua yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan melimpah kepada orang tua adik-adik kami, berkat ekonomi, berkat kesehatan, usahanya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Semangat yang terus menyala-nyala untuk mendidik, mendorong adik-adik kami untuk mencari Tuhan lebih sungguh lagi, untuk beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita buat hari ini karena kami sudah beribadah, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tetap semangat beribadah, tetap semangat juga belajarnya. Bye-bye.